Haleluya, sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Shalom. Haleluya. Senang sekali bisa bertemu saat ini. Kita akan membahas kebenaran firman dan sebelumnya kita akan perkatakan Shema Yisrael terlebih dahulu ya. Bersama-sama katakan. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selama-lamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Terima kasih Adonai Yahweh yang kami kenal di dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak Yahweh untuk siang hari ini. Kami mohonkan kehadiran Bapak Yahweh di tengah-tengah kami. Mohon cover kami dengan darah Yeshua HaMashiach dan pasukan malaikat Bapak Yahweh mengitari kami. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Kami mau mengimani dan terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biar benih-benih firman-Mu ini tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami, mengubah karakter-karakter kami, menyiapkan kami masuk di dalam pengangkatan yang yang sudah tidak lama lagi terjadi. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Kami mohonkan pasukan malaikat Bapak Yahweh boleh mengitari kami. Segala kuasa roh jahat, peterung berhala disingkirkan dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Engkau yang tolong untuk setiap device dan saluran internet yang kami pakai, supaya Engkau jagai melalui pasukan malaikat-Mu sehingga setan tidak bisa menginterupsinya, setan tidak bisa mengganggunya dalam bentuk apapun juga. Dan biar kebenaran firman-Mu ini menjadi berkat buat bangsa-bangsa, buat setiap jiwa-jiwa yang mendengar, buat setiap jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Adonai Yahweh, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan Amin. Amen. Haleluya, haleluya. Ya. Saya akan masukkan dulu pengajarannya. Iya. Haleluya. Jadi hari ini kita akan melihat kebenaran firman, yaitu membuka rahasia kerajaan Israel zaman akhir. Ya, itu adalah temanya. Dan hari ini adalah pengajaran tanggal Desember 10 tahun 2022 untuk kalender Gregorian dan tanggal 16 Kislew 5783 untuk kalender Ibraninya. Ya, mungkin saudara semua ya, bukan cuma yang sedang streaming saja sekarang, tetapi semua yang mendengar kebenaran firman ini mungkin bertanya-tanya, apa itu yang namanya kerajaan Israel zaman akhir? Karena hari ini Israel itu bentuknya adalah sebuah republik, ya, di mana ada yang namanya presidennya, juga prime ministernya, ya. Nah, sedangkan kalau kata kerajaan itu berarti ada rajanya. Sedangkan hari ini Israel tidak ada rajanya. Nah, kita akan coba belajar rahasia ini. Tapi sebetulnya, ya, pembahasan ini tuh saya sudah bahas. Ya, saya sudah bahas. Saya sudah bahas. Coba saya mau responnya sebentar sebelum saya masuk. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, cuma bisa. putus. Jelas.
Jelas ya? Oke. Sebentar ya, sebentar. Di sebelah kanan saudara ada yang namanya, ruangan chat. Jadi kalau saudara ingin message sama saya, saudara bisa kirim chat, ya pakai chat. Ya, sebentar ya. Tolong ini suara saya, dites lagi. Bisa dengan jelas? Apakah bisa dengan jelas didengar? Jelas. Jelas ya? Oke. Ya, kalau seandainya nggak jelas tolong langsung di chat atau langsung di, kasih saya notification ya. Jadi saya nggak sampai, berlarut-larut, ke saudara ketinggalan ya, tolong ya. Terima kasih. Ya, jadi, pembahasan mengenai kerajaan Israel zaman akhir ini, mungkin banyak orang yang belum memahami, ya, karena hari-hari ini Israel itu bentuknya adalah sebuah, negara yang mempunyai presiden, kemudian ada prime ministernya dan juga punya yang namanya senatnya dan sebagainya ya. Hierarki governornya itu seperti itu. Dan mungkin saudara berpikir, bagaimana mungkin ada kerajaan Israel zaman akhir? Ya, nah ini yang kita akan bahas. Nah, sebetulnya pelajaran hari ini itu adalah pelengkap, ya, pelengkap daripada dari pengajaran yang sudah saya pernah berikan di JNAS ya, channel, yaitu mengenai kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai 1000 tahun. Jadi ini adalah pengajaran hari ini adalah pelengkapnya, ya, pelengkapnya dari pengajaran yang pernah saya sampaikan di dalam, channel, JNAS ya, yang temanya adalah kerajaan damai 1000 tahun. Saudara bisa, eee mempelajarinya, dia masuk di dalam channel JNAS dan juga bisa, mempelajari hal ini dan pengajaran hari ini akan melengkapi apa yang telah sampaikan di channel tersebut, ya. Nah, untuk mengetahui untuk mengetahui atau membuka rahasia kerajaan Israel zaman akhir ini, ya, itu sebetulnya yang saya mau sampaikan adalah kerajaan damai 1000 tahun itu adalah kerajaan Israel, Saudara. Ya, kerajaan damai 1000 tahun itu adalah, mmm, ya, kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Nah, kita akan lihat kalau kerajaan damai 1000 tahun adalah kerajaan Israel, maka untuk memecahkan rahasia ini, kita harus kembali kepada pola yang benar, ya, yaitu akar Ibrani. Itu adalah pola yang benar. Selama kita tidak kembali ke akar yang benar, pola yang benar, ya maka akan sulit sekali untuk dapat memahami, pengajaran mengenai kerajaan Israel adalah, eee, kerajaan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh di dalam zaman akhir ini. Jadi kuncinya adalah kita harus kembali ke pola Ibrani yang benar. Karena ingat ya, pola Ibrani itu juga ada yang salah. Yang salah itu adalah yang mengikuti Talmud, ya. Itu pengajaran-pengajaran Talmud memang tidak 100% salah, tetapi ada stream-stream, ada daerah-daerah yang salah dan itu jangan diikuti. Ya, karena itu kita harus kembali ke pola Ibrani yang benar. Nah, ayat yang kita akan lihat hari ini cukup banyak, tetapi kita akan buka saja ya, kita akan pelajari karena fondasinya harus berdasarkan firman. Ya, untuk mengenal kerajaan Israel zaman akhir ini, kita tidak bisa hanya meraba-raba dan, mmm, apa itu namanya, membuat konsep sendiri.
ya, itu berbahaya sekali. Jangan pakai konsep sendiri, akan tetapi kita harus kembali kepada kebenaran firman, ya. Nah, kita akan baca ayat yang pertama terlebih dahulu, ya. Minta tolong untuk Henok Rudi bisa bantu saya untuk membaca Kejadian 17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Elohimmu dan Elohim keturunanmu. Ya, kalau saudara cuman membaca sekilas begitu saja, ayat ini tidak mendapatkan atau saudara tidak bisa melihat kedalamannya. Nah, saya ingin memberikan sebuah potongan-potongan, ya, tambahan, bukan tambahan yang keliru, tidak, tetapi tambahan yang benar akan ayat ini sehingga saudara akan jelas melihatnya mengenai Kejadian 17 ayat yang ke-7 ini. Perhatikan yang saya berikan, ya. Aku Yahweh, ya, jadi aku itu adalah Yahweh, akan mengadakan perjanjian antara aku, Yahweh, dengan engkau. Karena Yahweh saat itu sedang berbicara dengan Abraham. Serta keturunanmu. Nah, ya, kita harus tahu bahwa Abraham itu keturunannya itu bukan cuma satu, tapi banyak. Nah, yang mana, ya? Nah, kemudian saya lanjutkan terlebih dahulu, turun-temurun, ya. Jadi aku, Yahweh, akan mengadakan perjanjian antara aku, yaitu Yahweh, dengan engkau Abraham, serta keturunanmu, turun-temurun, ya, menjadi perjanjian yang kekal. Ya, jadi perjanjiannya itu kekal. Kekal itu berarti nggak terbatas, selamanya. Supaya aku, yaitu Yahweh, menjadi Elohimmu, yaitu menjadi sesembahan Abraham, dan Elohim sesembahan keturunanmu. Nah, kita akan lihat di dalam slide berikutnya, kita akan lihat Abraham itu punya 3 istri, ya. Di dalam tradisi Ibrani ada yang mengatakan bahwa Hagar itu sama dengan Ketura. Tapi anggaplah kita buatlah karena ada 3 nama, jadi kita buatlah 3, ya. Kita ikutin apa yang dikatakan Tanak. Abraham, istri pertama adalah Sarah. Tetapi Sarah mandul, sehingga Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, ya. Dan Hagar menghasilkan seorang keturunan yang bernama Ismail. Dan dari Ismail maka keluarlah 12 raja-raja, yaitu saudara bisa lihat di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-12. Setelah Sarah meninggal dunia, maka Abraham mengambil perempuan lagi, dan namanya yang tercatat dalam kitab Tanak itu namanya Keturah. Nah, Keturah menghasilkan beberapa anak lagi, Simran, Yoksan, Medan, Median, dan sebagainya. Saudara bisa lihat itu di dalam 1 Tawarikh 1 ayat yang ke-32. Nah, sedangkan Sarah menghasilkan 1 anak, yaitu Ishak. Ishak atau Yisak, ya. Nah, Yisak melahirkan istrinya, maksud saya, anak kembar, yaitu Esau dan Yakov. Ya, anak kembar. Esau adalah bapak dari bangsa Edom, ya, bangsa Edom. Sedangkan Yakov namanya diganti oleh bapak Yahweh menjadi Yisrael atau Israel, ya, Yisrael itu yang betul, Yisrael. Dan Yakov melahirkan 12 anak laki-laki yang menjadi 12 suku bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat dari bagan ini, keturunan mana yang Bapak Yahweh pilih untuk menjadi perjanjian yang kekal? Ya kan? Dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kalau saudara lihat ayat di bawahnya, yaitu bahwa Yahweh menjadi sesembahan dari Abraham. Maksud saya begini, Yahweh yang adalah sesembahan dari Abraham dan juga sesembahan dari keturunan Abraham. Kalau saudara lihat, perhatikan sampai hari ini, keturunan yang mana yang tetap menyembah kepada Yahweh, ya? Keturunan mana yang tetap menggunakan nama Yahweh?
Nah, kita tahu bagaimana kita cara tahunya. Saudara perhatikan yang ini dia. Ya, kalau saudara memang kelihatannya kecil-kecil, tapi kalau saudara zoom, ini adalah yang telah kita ucapkan tadi, yaitu Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu. Ya, ini ya. Dan itu terus sampai yang ke bawah. Cara bacanya dari kanan ke kiri. Nah, Shema Yisrael ini terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 2. Bahasa Indonesianya diterjemahkan, dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu sesembahan kita. Sesembahannya siapa? Sesembahannya Israel. Karena dikatakan Shema Yisrael. Ya, Yisrael adalah Yakov. Karena Yakov namanya diganti menjadi Israel. Dan doa ini, ucapan ini, pengakuan iman ini sampai detik ini tetap dipegang teguh oleh bangsa Israel. Jadi kita tahu bahwa suku mana yang atau keturunan mana yang dimaksudkan oleh Bapak Yahweh di sini tidak lain adalah bangsa Israel. Jadi ayat itu berbunyi demikian. Kejadian 17 ayat 7. Akulah Yahweh akan mengadakan perjanjian antara aku Yahweh dan engkau Abraham serta keturunanmu yaitu Yisrael turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku, yaitu Yahweh, menjadi sesembahanmu, Elohimmu Abraham, dan Elohim sesembahan keturunanmu, yaitu Israel. Ya, jadi Bapak Yahweh telah menyatakan dirinya kepada Abraham dan juga kepada Ishak dan kepada Israel, Yakub dan Israel. Jadi saudara paham, perjanjiannya ini kekal. Kekal itu berarti selama-lamanya. Apapun yang terjadi itu tidak menghalang-halangi perjanjian yang telah dibuat oleh Bapak Yahweh. Nah, karena itu kita harus camkan dalam pikiran kita bahwa agenda Bapak Yahweh itu adalah Israel, saudara. Ya, agenda Bapak Yahweh itu adalah Israel. Walaupun Israel saat itu masih di dalam pembentukan atau proses, tetap ya apa yang ada di mindset oleh Bapak Yahweh, di dalam pikiran Bapak Yahweh adalah Israel. Karena itu untuk melihat semua mengenai zaman akhir ini, kita tidak bisa lepas dari Israel. Dan jangan membenci Israel, ya, berbahaya sekali. Nah, kalau sudah lihat gambar yang berikut ini, yaitu di mana Israel walaupun saat itu masih di dalam masa pembentukan, dari cerita Yosef, ya, yang saudara-saudaranya sujud menyembah kepada dia, inilah Israel yang tidak pernah dilupakan oleh Bapak Yahweh. Juga dalam hal yang gambar sebelah kanan, Moshe, saudara sudah tahu itu, di mana Bapak Yahweh beracara dengan Israel, yaitu membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian saat masuk ke dalam tanah Kanaan, yaitu di mana Israel dipimpin oleh Joshua, ya, kembali agenda Bapak Yahweh adalah Israel, ya. Agenda Bapak Yahweh adalah Israel. Dan kemudian saat Daud mengalahkan Goliat, itu juga agenda Bapak Yahweh adalah Israel. Setelah Daud, anaknya yaitu Salomo yang membangun bait suci, itu juga adalah agenda Bapak Yahweh terhadap Israel. Dan kemudian beberapa generasi, ya, generasi berikutnya, karena Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, maka Israel dibuang ke Babel dan bait suci
dibakar, porak-porandakan oleh Nebukadnezar, ya. Di situ pula Bapak Yahweh tetap memegang agenda Bapak Yahweh adalah dengan Israel. Ya. Kalau sudah lihat slide ini, berikutnya adalah Nebukadnezar, mimpi Nebukadnezar, ya. Ini juga bahwa menyatakan bahwa Bapak Yahweh tidak pernah melupakan Israel. Bapak Yahweh senantiasa menyertai Israel. Ya, bahkan nubuatan tentang patung Nebukadnezar ini sangat-sangat terkenal. Ini pun juga merupakan timeline atau waktu yang Bapak Yahweh tetapkan untuk Israel. Yang sebelah kanan adalah cerita mengenai Esther atau Hadassah, ya. Dan ini pun juga merupakan karya Bapak Yahweh tentang penyelamatan Israel supaya Israel tidak dibinasakan oleh Agag, ya. Orang dari oleh bukan Agag tetapi Haman. Haman itu orang Agag, ya, keturunan dari Raja Agag. Nah, itu pun juga Bapak Yahweh tetap menolong, ya, Israel sampai kedatangan Yeshua HaMasyiah. Yeshua HaMasyiah itu diutus untuk Israel, Saudara. Ya, Yeshua diutus untuk Israel. Nanti kita di lain kesempatan kita akan bahas mengenai statement yang baru saya ucapkan ini, yaitu Yeshua itu diutus untuk Israel. Ya. Nah, Yeshua saat itu 2000 tahun lalu bukan diutus untuk bangsa-bangsa lain, tetapi bukan berarti bangsa-bangsa lain tidak mendapatkan berkatnya, tidak, ya. Tetapi kedatangan Yeshua HaMasyiah khusus untuk Israel, dan kematiannya ada tulisan di sana, yaitu di atas kepala Yeshua saat disalib, yaitu Yeshua Hanatsri Wamelek Hayehudim. Ya, kalau Saudara perhatikan huruf-huruf di depannya adalah YHWH, yang dipronunciasikan adalah Yahweh itu sendiri. Ya, jadi Yeshua adalah Yahweh. Kemudian 30 tahun kemudian, yaitu tahun 70 Masehi, Bait Suci yang dibangun oleh Salomo dan direnovasi, dipercantik oleh Herodes, itu dirata tanahkan oleh Jenderal Titus. Itu pun adalah tetap bahwa Israel ada di dalam agenda daripada Bapak Yahweh. Ya, agenda dari Bapak Yahweh. Nah, mungkin Saudara berpikirlah, kalau begitu Israel setelah tidak punya bait suci, apakah Israel tidak diperhitungkan lagi? Israel diganti oleh orang-orang goyim atau seringkali dikatakan orang-orang Kristen, ya. Ternyata, ya, konsep yang seperti itu adalah salah. Israel tidak pernah digantikan oleh siapapun juga, tidak pernah, ya. Bagaimana dengan goyim? Nah, untuk dengan goyim itu ayatnya ada di Roma pasal 11 ayat 24 sampai 26. Ya, Roma 24 sampai 26. Saudara bisa baca sendiri, saya tidak fokus di sini, akan tetapi saya kasih tahu bahwa kita orang-orang goyim ini diadopsi. Ya, kita tahu ya, kita itu diangkat anak oleh Bapak Yahweh. Kita diangkat anak oleh Bapak Yahweh supaya kita menjadi satu keluarga Israel. Ya, tapi Israelnya yang benar, bukan Talmud. Kita ini diadopsi. Kalau kita sudah diadopsi, maka penyelenggaraan ibadah juga perayaan-perayaan kita tidak lagi mengikuti pola yang lama. Ya, enggak lagi, kita harus meninggalkan pola yang lama. Pola yang lama itu apa? Inilah pola yang lama. Hari ini Desember, nah ini dia. Ya, sering yang kita lihat di mal-mal dan di banyak tempat di sekitar kita,
Ada yang ornamen-ornamen yang sedang maraknya di tengah-tengah kita, ya. Ini adalah hal-hal yang dulu kita pernah kerjakan, tetapi sekarang karena anugerah Bapa Yahweh kita diberi pengertian, maka kita sudah harus meninggalkan ini semua. Dan lebih dalam dari itu kita tahu ternyata yang dulu kita ikutin itu adalah jebakan setan, yaitu untuk supaya masuk ke dalam paganisme, ya, penyembahan dewa-dewa asing yang di belakangnya adalah satanik, adalah roh-roh jahat. Ini adalah kasih karunia Bapa Yahweh kalau kita diberi kesempatan untuk mengenal Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dengan pola yang benar, ya. Jadi sampai di sini saudara paham. Nah, berikutnya yang benar adalah Yeshua dilahirkan Sukot 15 Tisri sekitar bulan September akhir atau Oktober awal untuk penanggalan Gregorian. Jadi juru selamat dunia yang benar Yeshua HaMashiach lahirnya 15 Tisri. Ya, mungkin ini akan menjadi berkat buat teman-teman semua yang di luar sana yang belum pernah tahu kapan kelahiran Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach tidak dilahirkan 25 Desember, akan tetapi pada saat perayaan Sukot, Hari Raya Sukot, Pondok Daun atau Tabernakel yang tepat tanggal 15 Tisri. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Termasuk di dalam kembalinya bangsa Israel menjadi satu negara, tanggal 14 Mei 1948 atau tanggal 5 Iyar 5708, itu pun adalah rencana atau agenda Bapak Yahweh untuk Israel, ya. Untuk Israel. Ini adalah agenda Bapak Yahweh untuk Israel. Nah, tetapi masalahnya sampai hari ini Israel tetap mengeraskan hatinya. Ya, Israel tetap mengeraskan hatinya, masih menolak Yeshua HaMashiach menjadi Mesias mereka. Ya, nah karena itu maka ada satu masa yang tidak lama lagi kita akan lihat, ya, tetapi saya tidak mau masuk di sana, yaitu masa 666, Great Tribulation, yang jangka waktunya hanya 3,5 tahun. Ini pun termasuk di dalam agenda yang telah Bapak Yahweh nyatakan di dalam Tanak dan Brit Gadasa, perjanjian lama dan perjanjian baru. Pak Yosef Ya. Roy, sorry potong, Great Tribulation mungkin dibilang kesusahan besar. Oh ya, terima kasih Henok Rodi. Sama tadi yang pronunciation-nya YHWH itu di pronunciation-nya Yahweh. Tadi kan dibilangnya jadi lafalkannya, diucapkannya Yahweh. Oh ya, betul. Ya, terima kasih. Ya, jadi terima kasih untuk penjelasannya. Jadi pronunciation itu adalah pelafalan, ya. Itu yang tadi mengenai Yahweh. Dan saat ini kita sudah sampai di Great Tribulation. Great Tribulation itu adalah masa kesulitan besar, ya, yang lamanya 3,5 tahun saja. The Great Tribulation, masa kesulitan, masa kesusahan Yakub, ya. Itu di dalam Yeskel atau Yeremia atau Yeskel. Ya, dikatakan sebagai masa kesusahan Yakub atau masa kesukaran besar, ya. Mengapa? Karena bangsa Israel sampai hari ini masih tetap berkeras hati menolak Yeshua HaMashiach sebagai Mesias mereka. Sehingga hal ini menjadi agenda dari Bapak Yahweh. Ya. Nah, kita akan teruskan. Ini adalah agenda daripada Bapak Yahweh. Kemudian mungkin saudara pun bertanya, bagaimana dengan kerajaan damai 1000 tahun? Karena setelah masa aniaya besar 3,5 tahun, maka akan masuk di dalam kerajaan damai 1000 tahun. Kronologinya saudara bisa lihat di dalam pembahasan saya di Kerajaan Damai 1000 Tahun yang di JNS Channel. Ya. Nah, bagaimana dengan Kerajaan Damai 1000 Tahun? Apakah
termasuk agenda untuk Israel, kita akan lihat ayat-ayatnya. Ya, kita akan lihat ayat-ayatnya. Apakah kerajaan 1000 tahun adalah agenda Bapak Yahweh untuk Israel? Nah, kita akan lihat di dalam Daniel 9 ayat yang ke-24. Ya, Daniel 9:24. Saya bisa minta tolong untuk Hana Eva membacakan. Daniel 9 ayat 24, 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, terima kasih. Nah, Ya, kalau sama. saudara cuma baca seperti ini, mungkin saudara akan sedikit kesulitan. Akan tetapi saya akan coba untuk bawa saudara melihat apa yang saya tampilkan di sini, yaitu Daniel 9:24 akan jauh lebih jelas, yaitu 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, siapa? Israel, dan atas kotamu yang kudus. Apa kota kudus itu? Yaitu Yerusalem. Dan kemudian ada 7 maksud, ya, ada 7 maksud. Yang pertama, untuk melenyapkan kefasikan. Yang kedua, untuk mengakhiri dosa. Yang ketiga, untuk menghapus kesalahan. Yang keempat, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Yang kelima, untuk menggenapkan penglihatan. Yang keenam, untuk menggenapkan nubuat. Itu diterjemahkan oleh LAI hanya dengan satu kata, yaitu nabi. Dan yang ketujuh, untuk mengurapi yang maha kudus. Ya. Jadi 7 untuk ini, 7 maksud ini adalah 7 syarat di mana Bapa Yahweh akan membawa Israel juga akan masuk ke dalam yang namanya kerajaan 1000 tahun. Setelah diakhiri daripada 7 kali 70 masa Shemitah. Ya, 70 kali 7, 7-nya itu adalah 70 kali ya, dikali multiple ya, kali 7. 7 masa itu adalah 7 masa putaran Shemitah. Ya. Sekarang pertanyaan begini, hari ini apakah kefasikan sudah lenyap? Jawabannya adalah belum. Kapan kefasikan akan lenyap? Jawabannya adalah pada masa kerajaan 1000 tahun. Hari ini, apakah dosa berakhir? Jawabannya juga bisa ya, bisa tidak. Bagi mempelai Yeshua HaMasyiah, stop dosanya karena diampuni oleh Yeshua. Sedangkan yang lain yang masih menolak Yeshua HaMasyiah, yang tidak mengakui Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Elohim, dosanya tetap. Ya. Dan kapan bisa terakhiri? Pada saat kerajaan 1000 tahun. Yang ketiga, apakah hari ini kesalahan sudah dihapus? Jawabannya adalah belum, masih banyak kesalahan. Kapan dihapusnya? Sekali lagi jawabannya adalah di dalam kerajaan 1000 tahun. Yang keempat, apakah hari ini keadilan yang kekal sudah ada? Jawabannya belum. Dunia ini sangat korup sekali. Dunia ini sangat hancur sekali sistemnya. Tidak ada keadilan sama sekali. Ya, kapan akan adanya keadilan yang kekal? Kalau sang raja yang adil itu datang. Siapa? Yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMasyiah pada masa pemerintahannya, yaitu kerajaan 1000 tahun. Yang kelima, ya, menggenapkan penglihatan. Apakah semua penglihatan sudah genap? Ternyata belum. Termasuk menggenapkan nubuat. Nubuatan-nubuatan sampai hari ini masih ada yang tersisa.
ya, nubuat mengenai pengangkatan, nubuat mengenai masa anti Hamasyah, nubuat mengenai sebentar ya, alarm saya berhenti ya. Sebentar ya. Sorry, maaf, alarm saya bunyi, saya harus matikan sebentar. Ya, jadi penglihatan dan nubuat sampai hari ini masih ada yang tersisa, belum tergenapkan seluruhnya. Kapan tergenapkan seluruhnya? Saat kerajaan 1000 tahun. Yang ketujuh, untuk mengurapi yang Maha Kudus. Apakah yang Maha Kudus sudah diurapi? Jawabannya ada dua, sudah dan belum. Sudah dalam arti Yesua sudah diurapi, akan tetapi itu terjadi pada saat 2000 tahun yang lalu, pada saat dibaptis. Dan saya katakan belum karena sampai hari ini belum memerintah sebagai raja di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, pada saat pemerintahan dalam kerajaan 1000 tahun, dia betul-betul menjadi raja atas bumi ini. Dan itulah pengurapan daripada Bapa Yahweh itu sendiri. Ya, jadi hari ini belum terjadinya kerajaan 1000 tahun. Jadi Yeshua HaMasyiah hanya pemerintahannya ada di Syamayim, ya. Memang ada di muka bumi, tapi di bumi ini masih ada pengaruh daripada roh-roh jahat. Nah, apa yang dikatakan Daniel 9:24 ini mengenai kerajaan 1000 tahun. Jadi, dari ayat ini kita tahu bahwa agenda Israel itu juga ada di dalam agenda Bapak Yahweh, ya, mengenai Israel. Jadi agenda Bapak Yahweh, ya, adalah Israel untuk kerajaan 1000 tahun. Nah, kita akan lihat di dalam Yesaya 10 ayat yang ke-22. Saya bisa minta tolong untuk Naomi Laura membacakan. Sorry, mic-nya tolong dibuka. Oh ya, maaf. Yesaya 10 ayat 22. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Yahweh telah memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Ya, kalau saudara melihat Yesaya 10 ayat 22, ya, mungkin saudara akan sedikit bingung. Ini kok di dalam Yesaya ada nubuat zaman akhir. Saya harus kasih tahu bahwa nubuat zaman akhir itu ada di banyak tempat, saudara. Ya, di Daniel memang banyak, di Wahyu, Kilyahna memang banyak di sana. Ya, di Matius ada, Markus ada, Lukas ada, Hosea ada, Zakaria ada, di Yesaya pun juga ada. Nah, kalau saudara cuma baca seperti ini, mungkin saudara akan sedikit kurang paham. Tapi kalau saya perlihatkan kepada saudara ayat berikut ini, ayatnya sama, Yesaya 10:22, akan tetapi saudara akan pasti bisa melihat kedalaman daripada kalimat ini. Ya, kita lihat ya, kita lihat. Yesaya 10 ayat 22. Perhatikan. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir laut banyaknya. Hari ini banyaknya itu luar biasa. Ya, banyak sekali orang Israel. Ya. Namun hanya sisanya yang akan kembali. Berapa yang akan kembali?
Ternyata sisa ini dijawab oleh Wahyu 7 ayat 4, yaitu 144.000 saja. Ya, hari ini bangsa Israel jumlahnya jutaan. Ternyata yang diselamatkan hanya sedikit, 144.000. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Yahweh telah memastikan datangnya kebinasaan. Apa ini maksudnya? Berarti Yahweh itu sudah melihat terlebih dahulu bahwa akan terjadi penyiksaan yang luar biasa atas bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini yang jumlahnya jutaan sekarang menyusut hanya 144.000 saja. Kenapa? Karena dibinasakan oleh 666. Jadi, masa anti Hamasyah itu memang betul-betul akan terjadi, saudara. Ayat ini, padahal Yesaya ini hidupnya sekitar 500-600 tahun sebelum kedatangan Yeshua yang pertama. Tetapi nubuat ini sudah dituliskan. Bahkan hari ini kita belum mengalaminya, Yesaya telah menuliskan ini berdasarkan inspirasi daripada roh Yahweh Elohim. Ya, Yahweh telah memastikan datangnya kebinasaan. Siapa itu? Tidak lain adalah anti Hamasyah 666. Dan selanjutnya dikatakan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Ya, kapan ada masa keadilan yang meluap-luap? Tidak lain adalah masa kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi saudara bisa memahami. Nah, berikutnya. Jadi kerajaan 1000 tahun adalah agenda daripada Bapa Yahweh. Jadi dari sini kita bisa lihat kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel yang dipulihkan. Ya, kerajaan Israel yang dipulihkan. Israel hari ini dalam bentuk republik, kemudian akan dibinasakan oleh anti Hamasyah, dan kemudian Yeshua Hamasyah akan datang menolongnya, dan terjadilah perang Armageddon, dan disitulah Israel yang selamat 144.000 ini mempopulasi isi dunia ini kembali, dan dengan satu sistem, yaitu rajanya adalah Yeshua Hamasyah. Yeremia 23 ayat yang ke-5. Tolong Elizabeth bisa baca untuk kita. Yeremia 23 ayat 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Yahweh, bahwa aku akan menembuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Iya, jadi kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel yang dipulihkan. Rajanya adalah Yeshua Hamasyah. Jadi saat itu, setelah zaman anti Hamasyah, Israel tidak lagi punya presiden, Israel tidak lagi punya yang namanya susunan kabinet, Israel tidak lagi punya yang namanya prime minister atau perdana menteri. Ya, tetapi seluruhnya pemerintahan akan dipegang oleh tunas adil yang ditumbuhkan oleh Yahweh, yaitu Yeshua Hamasyah. Dan dia akan memerintah sebagai raja dengan bijaksana dan adil untuk seluruh bumi ini, yaitu di dalam Yeremia 23 ayat yang ke-5. Ya, karena itu, apakah yang menjadi fondasi kerajaan damai 1000 tahun? Mungkin ada dari teman-teman mau sedikit menjawab. Apa yang menjadi fondasi kerajaan damai 1000 tahun? Kira-kira ada yang mau coba jawab? Pemerintahan tongkat besi? Ya, itu polanya. Tetapi fondasinya apa? Itu cara penghakimannya. Tapi fondasinya apa? Kira-kira sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, apa yang menjadi fondasi
daripada kerajaan damai 1000 tahun? Torah. Iya, thank you. Oke, sudah terjawab. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan. Ya, kita akan lihat. Perhatikan. Ayatnya ada di dalam Matius 5 ayat yang ke-18. Inilah yang menjadi fondasi kerajaan 1000 tahun. Coba Ripka Rika yang sudah menjawab bisa membacanya. Oke. Matius 5 ayat 18. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu titik atau satu koma dari Torah tidak akan lenyap sebelum semuanya digenapi. Ya, paham ya? Jadi ini Yesua sendiri, ini buku Matius. Ya, Yesua yang mengatakan sampai langit bumi ya berlalu satu titik atau koma daripada Torah tidak akan lenyap, semuanya akan digenapi. Karena Yesua adalah Moreh. Dia adalah guru Torah. Dan Torah inilah yang menjadi fondasi daripada kerajaan 1000 tahun. Coba kita lihat ayatnya. Kalau saudara berkata, Pak, ayatnya kok cuma satu? Baik, kita akan coba lihat dari ayat yang selanjutnya. Ya, bisa minta tolong untuk Jinin membacakan. Yaitu di dalam Zakaria. Zakaria 14 ayat 16 sampai 19. Coba dibacakan, memang agak panjang. Silakan. Oke, Zakaria. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Yahweh semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Yahweh kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Ya, pertanyaannya adalah di manakah terdapat ketetapan untuk merayakan hari raya Pondok Daun atau yang disebut Sukot? Di mana kita bisa melihat ketetapan ini atau peraturan atau pengajaran ini? Tidak lain adalah di Imamat 23:34, Ulangan 16 ayat 3, Ulangan 16 ayat 16, Ulangan 31 ayat 10. Dan inilah dari buku Torah. Jadi, orang-orang yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun harus merayakan Pondok Daun dan mereka harus datang sujud kepada Raja, yaitu Yeshua HaMashiach, yang adalah Yahweh semesta alam, ayat 4, Fatsal 14 ayat 16, ya. Harus datang dan sujud loh. Ya, mereka harus datang ke Yerusalem tiap-tiap tahun ya untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa fondasi kerajaan 1000 tahun itu bukan seperti fondasi hari ini. Tetapi inilah kerajaan Israel. Kerajaan Israel yang dipulihkan. Dan fondasinya adalah Torah. Kita lihat satu ayat lagi sebelum kita melanjutkan. Yaitu di dalam Yesaya 11 ayat yang ke-9. Bisa minta tolong untuk Airin membacakan untuk kita semua? Yesaya 11 ayat 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh seperti air laut yang menutupi dasarnya. Iya, terima kasih. Perhatikan yang saya kasih kata kota. Ya, saya kasih kalimat yang saya beri kota itu pengenalan akan Yahweh. Seluruh bumi saat itu mengenal Yahweh, punya pengenalan akan Yahweh. Pertanyaannya, bagaimana caranya ya
bisa mengenal Yahweh dengan benar? Tidak lain adalah dengan pengajaran Torah. Jadi fondasi kerajaan 1000 tahun, saya ulangi lagi, adalah Torah. Jadi setiap penduduk di dalam kerajaan 1000 tahun, mereka harus belajar Torah. Luar biasa. Hari ini, ya, orang-orang ada yang mencela Torah, mengabaikan Torah. Perhatikan saja, begitu mereka mengabaikan Torah, apa yang terjadi? Kacau balau, ya, terjadi kekacauan. Karena Torah itu diturunkan oleh Bapak Yahweh supaya manusia bisa jadi baik, ya. Kalau tidak, kacau seperti binatang. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun, seluruh manusia diwajibkan untuk belajar Torah. Ini luar biasa sekali. Ya, nah, kita coba akan lebih dalam lagi. Perhatikan hal ini. Ada satu kondisi penting dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, ada satu kondisi yang penting. Salah satu. Nah, kita akan perhatikan kondisi apa ini. Coba kita buka di dalam satu ayat, yaitu Zakaria 14 ayat yang ke-6. Ya, tolong Ibu Syali bisa baca untuk kita semua. Zakaria 14 ayat 16, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Yahweh semesta alam. Amin. Iya. Jadi, ini peraturannya dalam kerajaan 1000 tahun. Setiap tahun bangsa-bangsa, ya, perhatikan, ini bangsa ditulis di sini bangsa yang telah menyerang Yerusalem. Berarti ini adalah bangsa Goyim. Ya, bangsa-bangsa di luar Yahudi. Kan nggak mungkin toh orang Yahudi menyerang dirinya sendiri, kan nggak mungkin. Ya kan? Dan ini bangsa yang telah menyerang Yerusalem. Berarti ada bangsa Goyim yang terselamatkan. Paham ya di sini ya? Ada bangsa Goyim, sebagian kecil bangsa Goyim yang lolos dari zaman anti Hamasiyah. Ada, saudara. Ini buktinya. Ya, bukan orang Israel saja 144.000, tidak. Tetapi ada bangsa Goyim, bangsa non-Yahudi yang lolos dari 666, dari anti Hamasiyah, dari masa kesukaran besar, Great Tribulation. Ya. Nah, orang-orang ini diajari Torah dan peraturannya tiap tahun harus datang dan sujud menyembah Yeshua, yaitu Yahweh semesta alam. Nah, kalau dia datang dan sujud, berarti orang-orang ini, ingat ya, orang-orang ini nggak terangkat loh. Berarti orang-orang ini pakai tubuh fisik seperti saudara dan saya. Orang-orang ini melihat Yeshua HaMasyiah dengan mata sendiri, dengan kasat mata. Paham nggak di sini? Ya, jadi orang-orang ini datang sujud menyembah, ya pasti kelihatan kemuliaannya Yahweh. Jadi manusia-manusia dalam tubuh fisik alamiah ini memandang, melihat Yeshua HaMasyiah. Dan juga melihat orang-orang yang diangkat. Kita semua, saya termasuk saudara sekalian yang percaya, yang masuk dalam pengangkatan, kita dapat tubuh kemuliaan. Mereka melihat. Nah, ya, melihat. Nah, karena itu ada sesuatu hal yang harus diperhatikan di sini. Ya. Yaitu konsekuensinya. Karena semua manusia dalam tubuh fisik alamiah dapat melihat, memandang Yeshua HaMasyiah dalam tubuh kemuliaan, maka ini ada konsekuensinya, saudara. Konsekuensinya apa? Tadi sudah diucapkan oleh Henok Rudi, yaitu bentuk pemerintahan ya adalah dengan tongkat besi dan periuk. Ya, coba Henok Rudi bantu saya untuk membaca. Wahyu 2 ayat yang ke-27. Memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang ku terima dari Bapakku. Ya, di sini dikatakan bahwa
jenis exercise atau cara pemerintahan di dalam menangani manusia-manusia alamiah jasmani alamiah yang masuk, yang lolos dari 666, dari masa 66, ya itu dengan menggunakan tongkat besi dan periuk. Apa artinya di sini? Perhatikan, tongkat besi dan periuk, mana yang hancur? Lebih mudah hancur? Yaitu yang periuk. Besi itu susah untuk hancurnya, ya kan? Besi kalau dilawan dengan periuk nggak hancur-hancur, tapi periuk kalau dihajar dengan besi, tongkat besi, pasti hancur seketika itu juga. Maksudnya apa? Artinya adalah jika ada kesalahan yang dilakukan oleh manusia jasmania saat itu dalam kerajaan 1000 tahun, maka hukumannya itu severe. Severe itu berat sekali. Ya, berat sekali hukumannya. Jadi kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, itu hukumannya berat sekali. Ya, itu arti daripada tongkat besi dan periuk ini. Ya. Nah, sekarang kalau orang-orang yang menggunakan tubuh jasmania ini melanggar, apa yang menjadi fondasinya? Fondasi hukumnya itu ada di mana? Nah, atau fondasi peraturannya ada di mana? Coba kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat yang ke-24 ya. Yehezkiel 37 ayat 24. Tolong Hana Eva bantu saya untuk baca. Yeskira 37 ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Ya, terima kasih. Kalau saudara Ya. perhatikan ayat ini, dikatakan hambaku Daud menjadi rajanya. Siapa hambaku Daud? Maksud saya begini. Yehezkiel ini hidup ratusan tahun setelah Daud. Tapi dikatakan ada profetik, ada nubuat yang dikatakan turun kepada Yehezkiel. Dikatakan bahwa maka hambaku Daud. Loh, Daud kan sudah mati. Zamannya Yehezkiel ini zaman pembuangan. Daud ini udah mati ratusan tahun sebelum Yehezkiel. Tapi nubuat ini berkata, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Berarti apakah Daud bangkit kembali? Jawabannya bukan seperti itu. Tetapi ini adalah nubuatan tentang Yeshua HaMasyiah. Jadi ayat ini berkata demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi raja. Yang dimaksud adalah Yeshua HaMasyiah. Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Ya, ini ayat ini bercerita tentang kerajaan 1000 tahun. Semuanya cuma satu gembala. Artinya bisa jadi semuanya mempunyai satu raja. Karena dalam kerajaan 1000 tahun nggak ada dua raja. Nggak ada raja pertama, raja kedua, raja ketiga, raja keempat, nggak ada. Hanya ada satu raja, yaitu Yeshua HaMasyiah. Ya, jadi ayat ini berkata, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala, yaitu Yeshua HaMasyiah. Dan mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Jadi orang-orang yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun harus hidup di dalam peraturan-peraturan dan melakukan ketetapan-ketetapan Yahweh dengan setia. Kalau mereka membangkang, kalau mereka tidak mau, maka hukumannya adalah severe atau keras sekali seperti tongkat besi menghancurkan periuk, alias orang itu akan dihukum mati. Ya, karena apa? Karena melanggar peraturan-peraturan dan ketetapan Yahweh. Periuk itu adalah lambang manusia. Ya, Rabi Saul pernah mengatakan bahwa kita ini adalah bejana. Ya, yang mulia itu ada di dalam kita, yaitu ruah Yahweh Elohim. Kita ini bejana, ya. Kita ini hanya sebagai periuk. Manusia itu kayak periuk.
Karena itu kalau sampai orang-orang itu tidak mau menurut peraturan Yahweh, tidak mau melakukan ketetapan Yahweh, maka orang-orang itu akan dibinasakan. Ya, akan dibinasakan. Nah, kita akan lanjutkan. Yesaya 11 ayat yang ke-9. Ya, kita panjang sedikit nggak apa-apa karena kita akan menjadi berkat untuk banyak orang, terutama banyak orang di Indonesia. Yesaya 11 ayat yang ke-9. Tolong Elizabeth bisa baca untuk kita semua. Elizabeth. Sorry. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Iya. Dikatakan kalau disuruh baca dalam Yesaya 11 ini nubuat tentang kerajaan 1000 tahun. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Ya, kalau sampai mereka berbuat jahat dan berlaku busuk, berarti mereka akan dipukul dengan tongkat besi karena tidak mengikuti peraturan Torah, dan hukumnya adalah bejana mereka pecah. Kalau bejana mereka pecah itu artinya adalah death penalty. Orang itu langsung dibuang ke dalam alam maut, ya, untuk disiapkan penghukuman lautan api. Mengapa? Karena mereka sudah melihat Yeshua HaMashiach. Ya, dikatakan selanjutnya sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh. Pengenalan akan Yahweh itu dapat dari mana? Tidak lain dari Torah itu sendiri. Ya, jadi kita paham dalam hal ini bahwa yang menjadi fondasi di dalam kerajaan 1000 tahun adalah Torah. Dan orang yang melanggar atau melawan Torah, hukumannya adalah seperti tongkat besi dan periuk. Nah, kita harus waspada, ya, terutama message ini, berita ini adalah untuk orang-orang yang tertinggal pengangkatan, ya, dan juga untuk orang-orang yang punya rencana untuk tidak ingin masuk pengangkatan. Mungkin kalimat saya agak lucu, tapi perhatikan baik-baik, ya. Karena begini, saudara. Target kita, target saya, target mempelai Yeshua HaMashiach adalah pengangkatan. Ini target kita nih. Kita harus masuk pengangkatan, ya, karena anugerah Bapa Yahweh yang besar di dalam hidup kita. Ini yang kita fokus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tertinggal, ya. Tetapi saudara, ya, ini saya menemukan fenomena yang cukup unik, ya. Pengajar-pengajar yang mengajarkan pengajaran yang cukup unik, yaitu ada orang yang bangga kalau tidak rapture, saudara. Ya, dan alasannya itu rohani banget begitu. Ada orang-orang yang bangga kalau dia tidak rapture. Ya, rapture itu bukan menjadi satu pengharapan, tetapi ya kalau diangkat syukur, kalau nggak diangkat ya nggak apa-apa begitu. Ya, dan ada yang lebih bangga karena apa? Mereka bangga karena alasan rohani ini. Oh, karena Tuhan punya rencana buat saya atau buat orang itu, bukan saya pribadi ya. Orang yang mengatakan itu ya. Buat orang itu supaya menjadi berkat atau menjadi penghibur atau bisa menginjili untuk orang-orang yang tertinggal rapture. Jadi sesama yang tertinggal itu saling menginjili begitu, saudara. Ya, bangga sekali orang-orang seperti itu. Ini saya bilang ini pengajaran konyol sekali. Ya, konyol sekali di pengajaran. Ya, mereka kepingin tertinggal supaya bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya bilang ya, orang yang masuk dalam anti Hamasiyah waktu Hamasiyah itu berat sekali. Kita akan lihat selanjutnya. Saya bilang jangan bangga kalau tertinggal rapture.
karena ada 2 fase atau 2 masa penyaringan. Ya, ada 2 masa penyaringan. Penyaringan pertama adalah masuk di dalam kesukaran besar, Great Tribulation. Ini bumi ini bentuknya ini hancur-hancuran, saudara. Ya, kira-kira itu kayak contoh kecilnya nih sekarang ya, itu kayak yang lagi perang itu. Rusia lawan siapa itu namanya? Zelensky itu. Negaranya Zelensky di mana tuh? Oh, saya kok lupa sih. Saya nggak ngikutin sih. Ukraine. Ukraine, ya, thank you. Saya sampai lupa. Ya, jadi Ukraine modelnya hancur-hancuran kayak gitu. Tapi dalam skala global. Ya, dalam skala global. Ini nggak main-main, saudara. Ya, jadi akan terjadi pertumpahan darah perang yang skalanya itu skala besar sekali. Ya, dan ini sudah diperlihatkan, sudah dinyatakan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tanak dan Brit Gadasa. Ini adalah penyaringan pertama. Saya lebih memberikan apa itu namanya? Memberikan amaran, apa itu amaran? Memberikan suggestion, ya. Apa itu kalau di suggestion? Kasih apa? Nasihat, kasih Ya, kasih nasihat, kasih input. Ya, lebih baik jangan masuk dalam fase penyaringan yang selanjutnya. Lebih baik kalau bisa mati dalam masa ini lebih cepat lebih baik. Kenapa? Pertama, syaratnya harus percaya Bapak Yahweh. Kedua, syaratnya setia pada Bapak Yahweh dan tidak menerima tanda 666. Saudara nanti baca sendiri di dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai yang ke-11. Gak usah saya bacakan di sini. Saudara baca sendiri sebagai PR saudara. Wahyu 6 ayat 9 sampai yang ke-11. Ya, kalau orang-orang itu tidak menerima tanda dan tetap percaya kepada Bapak Yahweh, mereka akan masuk Syamayim. Mereka akan masuk surganya Yeshua HaMashiach, Bapak Yahweh. Tapi memang levelnya adalah level sisa-sisa, begitu. Ya, dan nggak terima mahkota, tapi menerima daun palem. Jadi tangannya pegang daun palem, sama dapat jubah putih. Ingat ya, bukan linen putih, beda. Beda linen putih dan jubah putih itu beda. Ya, next time kita akan belajar soal itu. Nah, orang-orang ini terselamatkan gara-gara keluar dari kesukaran besar, yaitu Great Tribulation. Tapi masih masuk Syamayim. Jadi, suggestion saya atau himbauan saya, kalau sampai ada yang tertinggal, segera berusaha untuk mencari kematian, ya. Tapi nggak boleh bunuh diri, ya. Saya pernah ucapkan ini, tapi nggak boleh bunuh diri, ya. Supaya apa? Supaya masuk dalam Syamayim. Kalau dibunuh boleh, ya. Karena kalau tidak akan mengalami perkara-perkara yang super dahsyat di dalam Great Tribulation atau kesukaran besar ini. Belum lagi nanti ada yang namanya setan-setan yang kejam, yang berkeliaran, yang bertujuan hanya untuk menyiksa 5 bulan dan bukan untuk membunuh. Orang mencari, ada masanya juga dalam Great Tribulation atau kesukaran besar ini yang dikatakan bahwa mereka mencari mati tetapi tidak bisa mati. Itu mengerikan sekali. Ya. Jadi ada orang yang mungkin bunuh diri, menembakkan pistolnya ke kepala, tetapi tetap bisa hidup. Wah, itu sakitnya luar biasa. Nah, jadi sebelum masuk dalam fase itu, lebih baik segera entah bagaimana melarikan diri, kemudian ditembak mati oleh anti Hamasiyah, asal saudara-saudara yang tertinggal tidak menggunakan tanda 666. Tandanya jelas tidak bisa jual, tidak bisa beli. Itu salah satu fungsinya ada di sana. Ya, jadi kalau saudara mati, saudara yang tertinggal segera mati dan saudara pasti akan masuk Syamayim. Itu janji daripada Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Ya. Nah, jadi dalam hal ini
Ini adalah penyaringan yang pertama, ya, penyaringan yang pertama. Nah, saya ingin katakan bahwa di dalam kitab suci ini ada orang-orang goyim yang bisa lolos daripada masa 66. Saya sudah sebutkan tadi di depan, ya. Ayatnya ada di mana? Ya, mungkin saudara akan tanya, yaitu ayatnya ada di dalam Zakaria 14 ayat 16 sampai 19. Tadi sudah dibacakan, saudara bisa baca sendiri. Saudara perhatikan di dalam ayat-ayat ini, yang bagian merah itu saya tulis, ada orang yang tertinggal, ada orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem. Itu adalah orang goyim. Itu adalah orang-orang non-Yahudi, orang-orang Gentile. Dan juga ada ayat 18 dikatakan kaum Mesir. Ya, kaum Mesir. Kemudian ayat yang ke-19 dikatakan dosa Mesir. Dan dikatakan dosa segala bangsa. Berarti ini adalah bangsa goyim, bangsa non-Yahudi yang lolos dari masa 666. Ya. Jadi ada, ya. Jadi ada bangsa yang lolos, bangsa-bangsa non-Yahudi, orang-orang goyim, Gentile yang lolos, ya, dari masa 666 itu. Nah, bagi mereka yang lolos akan ada penyaringan yang kedua. Penyaringan yang kedua apa? Ini dia. Kalau sampai orang-orang itu tidak mati di dalam zaman anti Hamasyah yang adalah penyaringan pertama, maka orang-orang ini, saya hanya bicara untuk orang-orang Gentile ya, orang-orang goyim, akan masuk dalam penyaringan yang kedua. Penyaringan kedua adalah, perhatikan, problem terbesar orang goyim, non-Yahudi, adalah mereka tidak mengenal Torah. Lack of Torah. Jadi tidak kenal Torah. Ya, kebanyakan dulu kita nggak pernah kenal Torah. Karena itu ada ayat yang muncul khusus untuk orang-orang goyim yang lolos dari masa anti Hamasyah 666. Ayatnya yaitu di dalam Yesaya 65 ayat 20. Yesaya 65 ayat 20. Saya akan bacakan. Di situ, di mana? Di kerajaan 1000 tahun. Tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari saja, atau orang tua, maksud saya beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ini ayat unik sekali. Mengapa ayat ini bisa terjadi? Perhatikan, ukurannya adalah 100 tahun. Saya yakin kita semua yang di sini, yang ikut streaming ini, termasuk pendengar-pendengar, ya kalau sudah ada yang 100 tahun, ya puji Bapak Yahweh. Rata-rata semua belum 100 tahun. Saya aja baru setengahnya, saudara, 50 tahun. Ya, saya nggak tahu ya berapa yang paling tua di sini. Ya, bayangkan, patokan ayat ini berkata 100 tahun. Siapa yang matinya tidak mencapai 100 tahun itu muda. Berarti saya ini termasuk muda. Luar biasa nggak? Ya, tapi kenyataannya rambut saya sudah putih, gigi saya sudah pada rontok semua. Tapi untuk ayat ini berkata, 100 tahun itu masih muda, masih kuat, masih luar biasa. Ya, ini saja masuk musim dingin kali ini, tulang-tulang saya sudah mulai bergetar sakit semua, saudara. Ya, beda dengan tahun yang lalu. Wah, ya, umur 49 masih lebih menguntungkan buat saya. Umur 50 ini sendi-sendi saya sudah mulai nyeri-nyeri gara-gara dingin. Karena itu sering pakai jaket mulai sekarang. Ya. Nah, ini proses sudah mulai saya membutuhkan tubuh kemuliaan, saudara. Ya, tapi di dalam Yesaya 65 patokannya 100 tahun. Dan dikatakan lagi, siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk.
Mengapa kalimat ini ditulis seperti itu? Alasannya cuma satu. Orang Goyim, non-Yahudi, lack of Torah. Tidak mengenal Torah. Karena mereka tidak mengenal Torah, maka mereka banyak melanggar. Sehingga apa yang terjadi? Ingat, sistem penghukuman di dalam kerajaan 1000 tahun adalah tongkat besi dan periuk. Jadi saat mereka berulang-ulang melakukan kesalahan di dalam kerajaan 1000 tahun, maka mereka akan dibinasakan. Ya. Jadi ini adalah penyaringan yang kedua. Pahami bahwa kerajaan damai 1000 tahun bukan masa anugerah. Hari ini kita ini masa anugerah. Ada yang di sini melihat Yeshua HaMashiach dengan kasat mata? Saya yakin jawabannya adalah belum. Bukan tidak, belum. Ya, belum. Tetapi ingat, zaman kerajaan 1000 tahun, setiap orang melihat Yeshua HaMashiach. Nah, kalau sudah lihat Yeshua, kalau seseorang sudah bisa lihat Tuhan, itu bukan iman. Nggak butuh iman. Kita sekarang ini pakai iman, percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kita percaya akan firman-Nya. Karena apa? Karena kita tidak melihat langsung. Ya, tetapi untuk orang yang sudah melihat langsung, itu levelnya sama seperti malaikat. Berarti yang melanggar ketetapan dan peraturan Yahweh akan langsung kena hukuman. Seperti Hillel bin Sakar, Lucifer, ya, malaikat-malaikat pembawa terang. Mereka sudah melihat Yahweh, tetapi mereka memilih untuk memberontak kepada Yahweh. Itu sama dengan manusia-manusia jasmani yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Yang sudah melihat Yeshua HaMashiach, ya, dalam tubuh kemuliaan. Yang sudah melihat mempelai Yeshua HaMashiach dalam tubuh kemuliaan. Tetapi mereka tetap melanggar, melawan. Berarti mereka adalah pemberontak-pemberontak. Bahaya sekali. Inilah yang disebut roh pemberontakan. Karena itu hukuman buat mereka yang ada dalam kerajaan 1000 tahun adalah tongkat besi dan periuk. Hukuman yang sangat-sangat severe, sangat-sangat ekstrim, yaitu langsung dihukum mati. Ya, ingat, target kita adalah pengangkatan. Ya, jangan kita mau masuk di dalam dua penyaringan itu. Target kita adalah pengangkatan. Kita jangan tertipu dengan apa yang dikatakan oleh pengajaran-pengajaran masa ini. Ya, itu pengajaran-pengajaran nabi palsu itu akan berkata demikian, saudara. Kotamu, negerimu, bangsamu akan diberkati berlimpah-limpah. Semua akan jadi kaya raya, diberkati berlimpah-limpah. Akan ada mujizat keuangan, akan ada berkat melimpah, ya. Dan itu akan berlimpah-limpah sampai kedatangan Tuhan. Nah, itulah pengajaran sesat nabi-nabi palsu. Karena kalau kita selidikin firman, ya, menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach, Yeshua berkata, semakin dekat hari kedatanganku, bumi akan semakin kacau. Manusia akan semakin menjadi semakin jahat. Akan ada bencana di berbagai tempat. Gempa bumi, kelaparan, peperangan, kerusuhan, tekanan hidup, masalah ekonomi. Secupak gandum sedinar. Ya, wabah-wabah. Semuanya itu terjadi sampai kedatangan Yeshua HaMashiach. Ini adalah berita yang benar. Ya, mana yang saudara pilih? Mau dengar nubuat nabi palsu atau mau mendengar perkataan Yeshua HaMashiach? Kalau saudara mau mendengar perkataan Yeshua HaMashiach, berjaga-jagalah. Ya, kita tahu waktunya sudah tidak lama lagi.
Langkah yang paling tepat adalah berjaga-jaga. Terus ada di dalam hadirat Bapa Yahweh dalam anugerah keselamatannya. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Saya tidak perpanjang pengajaran ini. Ya, dari sini mungkin ada yang mau bertanya. Saya bisa buka ruang pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Enggak Pak Yosef. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita akan tutup pengajaran dengan doa dan kemudian kita akan terima berkat dari Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, biar kebenaran firman-Mu ini berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terus kami boleh ada di dalam anugerah keselamatan-Mu untuk selama-lamanya. Kuatkan kami semua, pimpin kami semua, beri kami hikmat, beri kami tuntunan, beri kami suara-Mu, untuk kami boleh taat kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dan biar benih-benih kebenaran firman-Mu ini memberkati banyak orang, menyiapkan mereka juga untuk kedatangan Yeshua HaMashiach di dalam pengangkatan. Terima kasih Bapa Yahweh, dan juga biar benih-benih firman ini tertanam dalam hidup kami, bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan buahnya kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Adonai Yahweh. Kita akan sama-sama angkat tangan kita semua. Bapa Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Terima berkat dari Bapa Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan amin. Kita akan sama-sama nyanyikan Yahweh Yeshua, 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 Yeshua lah kekasih jiwaku, Yeshua lah keselamatan hidupku, Yeshua lah yang layak bersama. Oh Yahwehku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amin. Bapak Yahweh Amin. Thank memberkati you. kita semua. Berkati everybody. Shalom, shalom. Bye. Shalom. Bye. Shalom, Shalom. Bye. everybody. Bapak Yahweh memberkati. Sampai ketemu. Thank you, Pak. Shalom. Okay. Bye. Shalom. Bye. Sampai ketemu, bye.